Saudara, saya katakan saya tidak akan meralat, karena kenyataannya sekarang ini saja, sekarang hari ini korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Membasmi korupsi. Korupsi merupakan musuh bersama semua masyarakat, sistem, dan ideologi. Korupsi telah dianggap sebagai salah satu musuh besar kemanusiaan. Di negara manapun, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda besar negara. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dimulai dengan meninggalkan sistem yang terbukti korup dan gagal memberantas korupsi. Lalu diikuti dengan mengambil dan menerapkan sistem yang benar-benar anti korupsi. Sistem itu tidak lain adalah sistem Islam. Dalam sistem Islam, hukum juga tidak bisa diutak-atik, apalagi ditetapkan sesuka hati oleh penguasa. Sebabnya, hukumnya adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diistinbat dengan istinbat syar'i yang sahih. Dalam sistem Islam, perubahan hukum atau undang-undang untuk melemahkan pemberantasan korupsi, termasuk melemahkan lembaga pemberantasan korupsi, tidak akan terjadi. Tentu masih banyak lagi aspek mendasar dalam sistem Islam yang menjamin sistem ini benar-benar anti korupsi. Adapun secara praktis, pemberantasan korupsi dalam sistem Islam diantaranya dilakukan melalui beberapa upaya berikut ini. Pertama, penanaman iman dan takwa, khususnya kepada pejabat dan pegawai. Aspek ketakwaan menjadi standar utama dalam pemilihan pejabat. Ketakwaan itu akan mencegah pejabat dan pegawai melakukan kejahatan korupsi. Kedua, sistem penggajian yang layak sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup. Ketiga, ketentuan serta batasan yang sederhana dan jelas tentang harta gulul, hianat, serta penerapan pembuktian terbalik. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang kami angkat untuk satu tugas dan telah kami tetapkan pemberian gaji untuk dia, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah harta gulul." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Hadis ini mengisyaratkan pendapatan pejabat dan aparat hendaknya diungkap secara transparan sehingga mudah diawasi. Jika ada pertambahan harta yang tak wajar, yang bersangkutan harus membuktikan hartanya diperoleh secara sah. Jika tidak bisa, hartanya yang tidak wajar disita sebagian atau seluruhnya dan dimasukkan ke kas negara. Keempat, hukuman yang bisa memberikan efek jera dalam bentuk sanksi takjir. Hukuman itu bisa berupa tasyir, pewartaan atau ekspos, denda, penjara yang lama, bahkan bisa sampai hukuman mati, sesuai dengan tingkat dan dampak korupsinya. Sanksi penyitaan harta gulul juga bisa ditambah dengan denda. Gabungan keduanya ini sekarang dikenal dengan pemiskinan terhadap para koruptor. Perlakuan itu bukan hanya diterapkan kepada diri pejabat, tetapi bisa juga diterapkan kepada orang-orang dekatnya. Ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan disetujui oleh para sahabat. Pencatatan kekayaan, pembuktian terbalik dan sanksi, termasuk pemiskinan yang memberikan efek jera dan gentar ini sangat efektif memberantas korupsi. Sistem yang benar-benar anti korupsi tidak bisa jalan sendiri. Agar benar-benar bebas korupsi, diperlukan aparatur yang juga benar-benar berkarakter anti korupsi. Pemimpin komandan adalah pemimpin yang anti korupsi, yang komitmen pemberantasan korupsinya tidak diragukan lagi. Pemimpin yang satu antara ucapan dan tindakan. Pemimpin ini memiliki ketakwaan. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksanya begitu menghujam dalam kalbunya. Hal ini akan membuat dia konsisten dan konsekuen menjalankan hukum dan pemerintahan. Dia akan sangat keras menjaga harta rakyat dan negara. Bagi dia, tidak boleh ada harta rakyat dan negara yang hilang atau tersia-sia, apalagi dikorupsi.
Pemimpin teladan hanya akan menunjuk dan memilih pejabat dari orang-orang terbaik yang bertakwa serta memiliki kapasitas dan profesionalitas. Dia tidak akan menunjuk pejabat karena kedekatan hubungan, kekerabatan, kolega, pertemanan, dan kelompok. Termasuk dalam menunjuk orang yang mengurusi harta dan badan usaha milik negara. Dia tidak akan bagi-bagi jabatan. Istilah balas jasa politik tidak ada dalam kamusnya. Pemimpin yang baik akan bersikap tegas kepada siapapun, bahkan terhadap orang-orang dekatnya sekalipun. Dia tidak akan melindungi pejabat, kolega, kelompoknya, atau siapapun yang terjerat korupsi. Dia tidak akan sudi meloloskan aturan, termasuk aturan administratif yang menghambat atau melemahkan pemberantasan korupsi ataupun memberikan celah untuk perilaku korupsi. Dia juga tidak akan membuat kebijakan, memilih pejabat dan melakukan upaya yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Khalifah Umar pun bersikap tegas terhadap keluarganya sendiri. Ketika melihat unta milik Abdullah bin Umar paling gemuk di antara unta yang digembalakan di padang gembalaan umum, beliau menyuruh Abdullah bin Umar menjual unta itu. Lalu kelebihan dari modalnya dimasukkan ke kas negara. Pemimpin yang baik itu sederhana hidupnya. Dia bukanlah pemimpin yang kekayaannya bertambah banyak ketika menjabat. Pemimpin yang baik itu seperti Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu misalnya, menjelang wafat berwasiat agar jika ada kelebihan harta dari hartanya sebelum menjabat khalifah dikembalikan ke negara. Ketika diperiksa, tambahan hartanya hanyalah unta yang biasa digunakan untuk menyirami kebun, seorang hamba sahaya, dan selembar selimut beludru seharga 5 dirham. Alhasil, pemberantasan korupsi hanya akan berhasil dalam sistem Islam. Sebaliknya, sulit sekali, bahkan mungkin mustahil terwujud dalam sistem sekuler seperti sekarang ini. Karena itu, tegaknya penerapan syariah Islam secara menyeluruh dan totalitas harus segera diwujudkan. Wallahu a'lam bishawab.